Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Sabar ya, Beb. Netizen emang jahat mulutnya. Aku bakal selalu dukung kamu kok. Mampus lo dimaki orang. Kalimat manis itu baru saja keluar dari mulut sahabat yang paling aku percaya di dunia ini. Tapi sekarang, tanganku gemetar hebat saat melihat layar HP yang dia pinjamkan padaku beberapa menit lalu. Di sana, di aplikasi Instagram yang lupa dia tutup, terpampang draft postingan dari sebuah akun gosip yang selama ini menghancurkan hidupku. Dadaku sesak banget sampai rasanya mau pingsan saat melihat foto masa laluku yang sangat pribadi sudah siap diunggah. Caption yang dia tulis benar-benar jahat, penuh makian, dan sangat tidak manusiawi untuk ukuran seorang teman dekat. Aku merasa dunia seolah runtuh karena orang yang memelukku saat aku menangis ternyata adalah orang yang menusukku dari belakang. Air mataku nggak berhenti ngalir sampai mataku bengkak melihat bukti pengkhianatan yang begitu nyata di depan mata. Ternyata selama ini aku memelihara ular di dalam rumahku sendiri tanpa pernah menaruh curiga sedikit pun. Aku cuma bisa terpaku di kursi kafe ini, menatap wajahnya yang pura-pura khawatir padahal dia adalah dalang di balik semua penderitaanku. Sekarang aku tahu, siapa sosok anonim yang selama ini menyebarkan fitnah dan membuat mentalku hancur berkeping-keping. Kenalin, namaku Clarissa. Mungkin kalian sering lihat muka aku lewat di FYP atau explore Instagram kalian sebagai selebgram yang hidupnya kelihatan adem ayem aja. Aku selalu berusaha buat konten yang positif, bagi-bagi tips skincare, sampai spill outfit harian yang harganya terjangkau buat pengikutku. Banyak yang bilang aku beruntung, karena punya karir stabil dan dikelilingi orang-orang baik, termasuk sahabat baikku, Sheila, yang udah bareng aku dari zaman kita masih hunting baju di pasar kaget. Sheila itu orangnya suportif banget. Atau setidaknya itu yang aku pikirkan selama bertahun-tahun kami temenan dekat. Dia selalu ada di tiap acara launching brand aku, bantuin pegang lighting, sampai nemenin aku curhat kalau lagi capek sama kerjaan. Kita berdua sering banget nongkrong di kafe estetik sambil bikin konten bareng. Bener-bener kayak saudara kandung yang gak bisa dipisahin sama sekali. Aku bahkan gak segan buat bagi rejeki ke dia. Entah itu kasih barang endorsan, atau traktir makan mewah setiap aku habis dapat kontrak besar. Tapi jujur, belakangan ini perasaanku mulai nggak enak, karena ada akun gosip anonim yang kayaknya benci banget sama aku. Akun itu namanya Nyai Nyinyir, dan followersnya udah ratusan ribu orang, karena selalu punya info yang paling update soal kehidupan artis dan influencer. Masalahnya, akun itu mulai bahas hal-hal pribadi tentang aku, yang harusnya nggak diketahui sama orang luar atau netizen umum. Awalnya aku pikir itu cuma kebetulan. Mungkin ada orang yang nggak sengaja dengar omonganku di tempat umum atau gimana. Setiap hari, aku selalu dapat notifikasi tag dari netizen yang nanya kebenaran berita dari akun Nyai Nyinyir itu, sampai kepalaku rasanya mau pecah. Isinya mulai dari masalah keluargaku yang broken home, sampai masalah cicilan rumah KPR yang harusnya bersifat sangat rahasia. Aku sampai nggak berani buka DM, karena isinya penuh sama hujatan orang-orang yang termakan sama narasi akun itu. Sheila selalu jadi orang pertama yang meluk aku sambil bilang kalau netizen itu emang nggak punya hati, dan aku harus kuat. Kehidupan pribadiku yang tadinya tenang, berubah jadi penuh kecemasan. Sampai aku takut buat keluar rumah sendirian. Aku merasa diawasi sama ribuan mata yang siap menghakimi setiap gerak-gerikku. Cuma gara-gara postingan akun anonim itu. Tiap malam aku cuma bisa nangis di kamar sambil mikir, siapa sebenarnya orang yang tega banget bongkar semua luka lama aku ke publik. Aku ngerasa kayak ditelanjangi di depan umum. Padahal selama ini aku selalu berusaha jaga image dan gak pernah cari masalah sama siapapun. Anehnya, setiap kali aku lagi sedih banget, Sheila selalu datang ke apartemenku bawa martabak manis kesukaanku buat ngehibur. Dia duduk di sebelahku, dengerin semua keluh kesahku, sambil sesekali ikut maki-maki si admin akun gosip itu dengan kata-kata yang kasar. Dia bilang dia juga sakit hati lihat sahabatnya difitnah kayak gitu, dan janji bakal bantuin aku cari tahu siapa orang di balik akun itu.
Aku merasa sangat bersyukur punya sahabat kayak dia yang setia nemenin aku di titik terendah kayak sekarang. Tapi ada satu hal kecil yang mulai bikin aku kepikiran, yaitu gimana aku Nyai Nyinyir bisa tahu soal chat pribadi aku sama mamaku. Waktu itu aku pernah cerita ke Sheila sambil nangis, kalau mamaku lagi butuh uang buat bayar hutang di kampung. Dan besoknya berita itu langsung naik di akun gosip itu. Captionnya benar-benar jahat, bilang kalau aku ini selebgram gaya elit tapi keluarganya banyak hutang di mana-mana. Aku mulai ngerasa ada yang gak beres, tapi aku langsung tepis pikiran buruk itu karena gak mau seuzon sama teman sendiri. Sheila juga sering banget pinjem HP aku dengan alasan mau lihat referensi foto atau sekedar cek filter Instagram terbaru yang lagi viral. Aku yang dasarnya percaya banget sama dia, ya kasih-kasih aja tanpa pernah curiga sedikit pun. Apalagi kita emang udah biasa saling pinjem barang. Dia bakal duduk agak jauh dari aku sambil asyik mainin HP-ku. Kadang sambil senyum-senyum sendiri atau ngetik sesuatu yang kelihatannya serius banget. Aku pikir mungkin dia lagi chatting sama pacarnya atau lagi edit foto buat postingan dia sendiri nanti. Suatu sore pas kita lagi nongkrong di teras rumah, aku nggak sengaja lihat Sheila buru-buru matiin layar HP-ku pas aku lewat di belakangnya. Mukanya agak panik, tapi dia langsung pinter banget nyalihin pembicaraan dengan nanya soal kontrak kerjasama dengan brand tas lokal yang baru aku dapat. Aku cuma senyum tipis, tapi dalam hati mulai muncul tanda tanya kecil yang bikin ulu hatiku kerasa agak nyeri. Perasaan gak enak itu terus-menerus muncul, kayak alarm yang berusaha ngasih tahu kalau ada badai yang sebentar lagi bakal datang. Masalah kecil ini makin mengganjal pas aku sadar kalau setiap kali ada info baru yang bocor, Sheila pasti lagi ada di dekat aku, atau baru aja kita abis ngobrol. Aku mencoba buat tetap positif. Mungkin emang ada penyadap di rumahku, atau akunku emang lagi dihack sama orang pintar. Tapi kecurigaan itu kayak benih yang pelan-pelan tumbuh di kepalaku, meski aku udah coba buat siram pakai rasa percaya. Sore itu, langit kelihatan mendung banget, sama kayak perasaanku yang mulai dibayangi rasa takut kalau orang terdekatku sendiri yang jadi musuhku. Minggu-minggu setelah kejadian itu, atmosfer di sekitarku rasanya makin berat, dan penuh sama kecurigaan yang gak bisa aku bendung lagi. Setiap kali aku posting sesuatu di story, aku selalu merhatiin berapa lama jeda waktu sampai akun Nyai Nyinyir itu mulai bikin ulasan pedas. Rasanya kayak ada mata-mata yang selalu ngikutin setiap langkahku. Bahkan sampai ke dalam kamar mandi sekalipun, karena detailnya ngeri banget. Aku mulai sering bengong, merhatiin satu persatu orang di lingkaran pertemananku, tapi tetap saja arahnya selalu balik ke satu nama. Pernah suatu hari, aku sengaja cerita bohong ke Sheila, kalau aku lagi dekat sama seorang pengusaha muda dari Surabaya yang sebenarnya nggak ada. Aku cuma pengen ngetes, apakah berita ini bakal sampai ke telinga netizen lewat akun gosip sialan itu atau enggak. Ternyata beneran dong, nggak sampai 24 jam, akun itu langsung posting kalau aku lagi mengejar om-om kaya buat biaya hidup mewah. Jantungku rasanya mau copot. Tanganku gemetar hebat pas baca postingan itu sambil duduk di sebelah Sheila yang lagi asyik makan seblak. Sheila yang lihat aku lemes langsung akting panik. Dia naruh mangkok seblaknya dan langsung meluk aku sambil ngelus-ngelus punggungku dengan lembut. Dia bilang, "Ya ampun, Clar, kok bisa sih mereka tahu? Pasti ada yang nyadap HP kamu nih. Mending kita bawa ke tukang servis deh." Aku cuma bisa diam 1000 bahasa. Ngerasain pelukannya yang sekarang malah kerasa dingin dan bikin bulu kuduku merinding hebat. Aku mulai sadar kalau perempuan di depanku ini punya bakat akting yang jauh lebih hebat daripada aktris film horor sekalipun. Keanehan lain muncul pas aku sadar kalau Sheila sekarang punya barang-barang branded baru yang harganya nggak masuk akal buat kantong dia. Dia baru aja pamer tas mewah dan sepatu yang harganya setara sama cicilan motor kredit selama 2 tahun penuh. Padahal dia nggak ada endorse. Pas aku tanya dapat uang dari mana, dia cuma jawab santai kalau itu hadiah dari saudaranya yang baru pulang dari luar negeri. Matanya nggak berani natap mataku langsung. Dia malah sibuk benerin hijabnya, sambil sesekali ngelirik ke arah lain, yang bikin aku makin curiga. Gara-gara gosip yang makin liar, beberapa brand besar mulai kirim email buat nunda kontrak kerja sama mereka,
karena takut image mereka ikut rusak. Aku lemes banget. Rasanya kayak usaha yang aku bangun bertahun-tahun hancur gitu aja cuma karena ketikan jari orang yang pengecut. Di grup WhatsApp komplek juga tetangga mulai julid. Mereka bisik-bisik tiap kali aku lewat mau ambil paket atau mau berangkat kerja. Rasanya kayak tinggal di neraka. Rumah yang harusnya jadi tempat paling aman, sekarang malah kerasa mencekam dan gak nyaman sama sekali. Suatu malam, aku sengaja ninggalin HP-ku di meja ruang tamu dalam keadaan layar terkunci. Tapi aku aktifin perekam suara di smartwatch-ku. Aku pamit ke kamar mandi agak lama, dan dari balik pintu, aku bisa dengar suara langkah kaki pelan yang mendekat ke arah meja itu. Ada suara klik kecil seolah seseorang lagi nyoba masukin password. Dan itu terjadi berulang kali, sampai terdengar suara helaan nafas yang kesal banget. Pas aku keluar, Sheila lagi duduk manis sambil baca majalah. Tapi posisinya kelihatan kaku banget dan mukanya agak sedikit pucat. Besoknya, aku iseng cek histori login Instagramku lewat pengaturan keamanan. Karena pengen tahu, apa ada perangkat asing yang masuk ke akun pribadiku. Ternyata bersih, nggak ada login selain dari HP-ku sendiri. Yang artinya, si admin ini dapat info bukan dari ngehack akun, tapi dari orang dalam. Aku mulai ngumpulin kepingan puzzle. Mulai dari jam Sheila main HP, info yang dia tahu, sampai perubahan gaya hidupnya yang mendadak jadi hedon banget. Dadaku sesak banget. Bayangin, kalau semua kebaikanku selama ini dibalas pakai cara yang sehina dan sejahat ini sama teman sendiri. Bahkan Mbak asisten rumah tangga di rumahku sempat bilang kalau dia pernah lihat Sheila foto-foto tumpukan struk belanjaan di meja kerjaku pas aku lagi tidur. Mbak bilang dia nggak berani lapor karena takut salah paham, apalagi dia tahu kalau aku sama Sheila itu udah kayak saudara yang nggak terpisahkan. Mendengar itu, rasanya kepalaku kayak dihentam palu besar. Sakitnya sampai ke ulu hati dan bikin aku pengen teriak sekencang-kencangnya. Tapi aku harus tetap tenang. Aku butuh bukti yang jauh lebih kuat, biar dia nggak bisa ngeles lagi pakai alasan 1001 malamnya. Kecurigaan ini benar-benar bikin aku nggak fokus kerja. Sampai-sampai asistenku beberapa kali negur, karena aku sering salah sebut nama brand pas lagi live streaming. Sheila malah makin gencar ngasih nasihat sok bijak. Bilang kalau aku harus lebih hati-hati sama orang baru, karena zaman sekarang banyak yang bermuka dua. Aku cuma bisa tersenyum getir di dalam hati. Pengen banget rasanya aku jambak dia saat itu juga. Tapi aku tahu, momen yang tepat belum datang. Aku harus main cantik. Kayak cara dia mainin hidup aku selama berbulan-bulan ini tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malam itu, hujan turun deras banget di luar. Seolah ikut ngerasain perih yang lagi aku pendam dalam-dalam sendirian di tengah kecurigaan ini. Aku duduk di balkon, ngeliatin jalanan komplek yang sepi sambil mikir gimana caranya ngebuka kedok si sahabat terbaikku ini di depan semua orang. Aku tahu, sebentar lagi kebenaran bakal terungkap, dan aku nggak akan kasih ampun sedikit pun buat orang yang udah tega hancurin masa depanku. Persahabatan ini sudah mati, tinggal nunggu waktu aja sampai bangkainya tercium bau busuknya kemana-mana, dan semua orang tahu aslinya. Hari itu cuaca panasnya benar-benar minta ampun. Seolah-olah suasana hati aku yang lagi mendidih ini juga ikut dirasain sama alam. Aku dan Sheila lagi duduk di sebuah kafe langganan kami, yang kebetulan lagi sepi banget karena bukan jam makan siang. Sheila asik sendiri sama HP-nya, sampai tiba-tiba mukanya mendadak panik karena layar HP-nya mati total gara-gara kehabisan baterai. Dia menggerutu kesal, bilang kalau ada urusan penting banget yang harus dia selesaikan lewat Instagram saat itu juga. Yah, Cas, HP-ku mati total. Kehabisan baterai. Kamu ada colokan power nggak? Kok nggak bawa power bank? Ya, aku punya. Tapi bateraiku tinggal sedikit. Kamu perlu berapa lama? Kurang setengah jam kali ya? Bisa kan? Dia kemudian natap aku dengan muka melas. Minta izin buat pinjam HP-ku sebentar, cuma buat login Instagram dan balas chat katanya. Aku yang saat itu emang lagi nunggu momen yang tepat, langsung kasih HP-ku ke dia sambil pura-pura fokus baca menu minuman.
Aku ngelihat dengan ekor mataku, dia ngetik username dan password dengan sangat cepat, seolah-olah takut aku bakal ngelihat apa yang dia ketik. Setelah itu dia asyik scroll-scroll dan ngetik panjang lebar, sambil sesekali senyum miring yang bikin aku makin curiga. Nggak lama kemudian, pesananku datang, dan dia buru-buru naruh HP-ku di meja karena ada telepon masuk di HP-nya, yang baru aja dia charge di pojokan. Dia berdiri dan jalan agak jauh buat angkat telepon itu. Mungkin dia pikir dia udah aman, karena ngerasa udah lock out dari akunnya. Jantungku rasanya mau copot pas aku ambil HP-ku kembali dan ngeliat layar yang masih terbuka lebar, menampilkan beranda Instagram. Tanganku gemetar hebat pas aku sadar kalau dia ternyata lupa klik tombol lockout. Dan akun yang terbuka di sana bukan akun pribadinya. Di layar HP-ku terpampang jelas profil akun Nyai Nyinyir dengan ribuan followers yang selama ini jadi mimpi buruk buat kesehatan mentalku. Aku ngerasa kayak disambar petir di siang bolong. Seluruh badanku lemes dan nafsu makanku hilang seketika, diganti rasa mual yang hebat. Aku langsung buka bagian draft postingan, dan di sana aku nemuin foto masa laluku pas zaman susah dulu yang cuma pernah aku ceritain ke dia. Ada caption jahat yang udah dia siapin, isinya ngetawain masa laluku dan bilang kalau aku ini cuma selebgram hasil polesan uang haram. Air mataku nggak berhenti ngalir sampai mataku bengkak. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa marah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Aku nggak nyangka, orang yang selama ini aku kasih makan, aku kasih baju layak pakai, dan aku anggap saudara, ternyata adalah iblis. Dia benar-benar punya rencana buat hancurin karierku pelan-pelan, sambil tetap pasang muka sok polos dan suportif di depanku. Aku scroll lagi isi DM-nya, dan di sana banyak banget info-info pribadi dari influencer lain, yang juga dia kumpulin buat jadi bahan konten. Isi chat di akun gosip itu bener-bener bikin aku mau muntah. Karena dia sering banget ngejelek-jelekin aku ke admin akun gosip lainnya. Dia bilang kalau aku ini aslinya sombong, pelit, dan cuma manfaatin dia buat jadi asisten gratisan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Aku ngeliat gimana dia dapat transferan uang dari beberapa orang yang pengen jatuhin nama baik aku lewat jasa postingan akun anonim itu. Ternyata, selama ini dia dapat uang buat beli barang branded dari hasil ngejual aib dan privasi sahabatnya sendiri tanpa rasa berdosa. Aku langsung cepet-cepet ambil screenshot semua bukti yang ada, mulai dari profil akun, draft postingan, sampai riwayat chatnya yang menjijikan itu. Aku kirim semua bukti itu ke HP-ku sendiri dan langsung aku hapus jejak pengirimannya, biar dia nggak sadar kalau rahasianya sudah terbongkar. Dadaku sesak banget. Rasanya kayak ada batu besar yang menghimpit paru-paruku, sampai aku susah buat sekadar narik nafas dalam-dalam. Aku benar-benar gak habis pikir, kok bisa ada manusia yang hatinya sebusuk itu, padahal wajahnya kelihatan sangat alim dan baik. Pas Sheila balik ke meja dengan senyum lebar seolah gak terjadi apa-apa, aku buru-buru naruh HP-ku kembali ke posisi semula. Dia bilang, "Makasih ya, Clar. Untung ada kamu. Kalau enggak, aku nggak tahu deh gimana nasib urusan kerjaku tadi." Aku cuma bisa senyum getir, sebuah senyum yang penuh dengan rasa muak dan benci yang sudah tertanam di dasar hati yang paling dalam. Dalam hati aku berjanji, ini adalah hari terakhir dia bisa tersenyum di atasku, karena setelah ini, duniaku yang akan berbalik menghancurkan dia. Aku melihat ke arah dia yang lagi asyik minum es kopi susunya dengan sangat tenang, tanpa rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Dia sempat-sempatnya lagi-lagi bahas soal postingan terbarunya yang nyinyir, dan bilang kalau aku harus lebih sabar ngehadepin ujian dari netizen. Aku pengen banget teriak di depan mukanya, dan bilang kalau dialah ujian yang sebenarnya. Dialah parasit yang selama ini ngerusak hidup aku. Tapi aku tahan. Aku nggak mau konfrontasi di sini. Karena aku punya rencana yang jauh lebih besar buat bikin dia ngerasain sakit yang sama. Momen penemuan ini benar-benar ngubah cara pandang aku soal kepercayaan. Ternyata benar kata orang, kalau musuh terjahat itu datangnya dari orang terdekat. Aku berdiri dari kursi kafe itu,
pamit buat pulang duluan dengan alasan tiba-tiba kepalaku pusing banget dan butuh istirahat. Sheila sempat nanya apa perlu dia temenin pulang, tapi aku tolak dengan tegas tanpa melihat mukanya lagi, karena aku takut aku bakal hilaf. Di dalam mobil, aku nangis sejadi-jadinya sambil mukul-mukul setir. Meratapi betapa bodohnya aku selama ini sudah memelihara serigala berbulu domba. Sampai di rumah, aku nggak langsung istirahat. Tapi tanganku langsung lincah bergerak di atas layar HP buat nyusun rencana serangan balik. Aku masih nggak habis pikir, kok bisa-bisanya dia lupa lockout setelah semua kejahatan yang dia lakuin ke aku selama berbulan-bulan ini. Rasanya tiap detak jantungku sekarang isinya cuma amarah yang meledak-ledak. Tapi aku harus tetap tenang, biar rencana ini nggak berantakan di tengah jalan. Aku login ke akun Nyai Nyinyir itu pakai data yang diam-diam sudah aku amankan tadi. Dan benar saja, semua aksesnya sekarang ada di tanganku. Malam itu, Sheila datang lagi ke apartemenku. Ketuk pintu dengan gaya cerianya yang biasa, seolah dia nggak baru aja ngetik draft buat ngehancurin hidupku. Pas aku buka pintu, dia langsung nyerocos soal gosip terbaru dan nanya kenapa aku nggak balas chat WhatsApp-nya dari sore tadi. Aku cuma diam, natap dia dengan tatapan paling dingin yang pernah aku punya. Sampai dia sendiri ngerasa ada yang aneh sama suasana di ruang tamu. Dia mau benerin letak tas barunya yang aku tahu dibeli pakai uang hasil ngejual aibku ke orang lain. Aku ajak dia duduk di sofa, lalu aku taruh HP-ku di atas meja dengan layar yang sudah menampilkan profil admin akun gosip itu dengan sangat jelas. Begitu dia lihat layar HP-ku, mukanya yang tadinya segar langsung berubah pucat pasi. Benar-benar kayak orang yang baru aja ngeliat hantu di siang bolong. Bibirnya gemetar, dia mencoba buat buka mulut, tapi nggak ada satu kata pun yang keluar. Cuma nafasnya yang kedengaran makin pendek dan memburu. Aku cuma bisa tersenyum sinis, menikmati momen di mana topeng malaikatnya mulai retak dan hancur berkeping-keping di depan mataku sendiri. Bagus ya akting kamu selama ini, Sheila. Capek nggak sih setiap hari harus pura-pura peduli, padahal tangan kamu sibuk ngetik fitnah buat aku? Tanyaku dengan nada rendah. Dia mulai nangis, tapi aku tahu, itu cuma air mata buaya yang dia keluarin biar aku merasa kasihan dan maafin semua perbuatan kejinya. Dia nyoba buat megang tanganku, tapi langsung aku tepis dengan kasar, karena rasanya jijik banget harus bersentuhan sama pengkhianat kayak dia. Aku nggak butuh penjelasan apapun, karena semua bukti chat dan draft itu sudah lebih dari cukup buat ngebuktiin seberapa busuk hatinya. Clar, dengerin dulu, itu bukan aku yang buat, HP aku dihack orang. Dia mulai ngeles pakai alasan paling klise yang pernah aku dengar seumur hidupku. Aku ketawa kencang banget. Ketawa yang penuh rasa sakit. Karena bahkan di detik terakhir pun, dia masih sempat-sempatnya mau bohongi aku lagi. Aku tunjukin chat-chat dia sama beberapa brand kompetitor yang isinya dia nawarin info buat jatuhin namaku supaya kontrak kerjaku diputus dan pindah ke dia. Dia langsung bungkam. Matanya melotot gak percaya. Kalau aku sudah tahu sampai sedalam itu tentang semua rencana jahat yang dia susun rapi. Suasana di ruang tamu makin panas. Aku berdiri dan mulai jalan muter di depan dia, yang masih duduk lemas sambil terus-terusan sesenggukan gak jelas. Aku bilang ke dia, kalau aku sudah rekam semua pembicaraan ini, dan aku punya semua akses ke akun Nyai Nyinyir yang selama ini jadi kebanggaan dia. Dia makin panik. Dia mohon-mohon supaya aku jangan hapus akun itu, atau posting apapun, karena itu adalah sumber penghasilannya selama ini. Benar-benar nggak tahu malu. Dia masih sempat mikirin uang di saat dia sudah benar-benar ngerusak mental sahabatnya sendiri sampai hancur. Kamu tahu nggak, Sheila? Aku pernah anggap kamu lebih dari sekadar teman. Aku anggap kamu saudara yang bakal selalu ada buat aku. Suaraku mulai bergetar karena nahan tangis. Bayangan masa-masa kita makan mie instan bareng pas belum punya apa-apa, tiba-tiba lewat di kepalaku. Dan itu bikin hatiku makin terasa perih. Tapi aku langsung sadar, kalau sosok Sheila yang dulu aku kenal itu sudah mati. Digantikan sama monster yang haus akan validasi dan uang haram. Aku nggak boleh lemah lagi. Kalau aku maafin dia sekarang, dia bakal makin menjadi-jadi dan ngerusak hidup orang lain lagi nantinya. Dia tiba-tiba berubah jadi galak, pas tahu aku nggak akan maafin dia. Dia berdiri dan mulai maki-maki aku dengan kata-kata yang kasar banget.
Dia bilang kalau aku ini cuma beruntung aja dapat followers banyak. Padahal menurut dia, aku nggak punya bakat apa-apa selain pamer muka di kamera. Dia ngerasa dia jauh lebih pintar dan lebih pantas sukses daripada aku. Makanya dia merasa berhak buat ngambil apa yang aku punya. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Ternyata rasa iri dengki sudah benar-benar nutup logikanya. Sampai dia nggak sadar kalau dia itu cuma parasit. Keluar dari rumah aku sekarang, sebelum aku panggil Satpam Komplek buat nyeret kamu secara paksa. Teriakku sambil nunjuk ke arah pintu keluar dengan tangan gemetar. Dia ambil tasnya dengan kasar. Sempat-sempatnya dia nendang pot bunga di teras rumahku sebelum akhirnya pergi pakai motor kreditnya dengan kecepatan tinggi. Aku langsung kunci pintu rapat-rapat, terduduk di balik pintu sambil nangis sejadi-jadinya karena ngerasa sangat kosong setelah dikhianati sedalam itu. Tapi di balik tangis itu, ada secercah rasa lega karena akhirnya aku tahu siapa yang selama ini naruh racun di hidupku. Malam itu aku nggak tidur. Aku duduk di depan laptop dengan semua bukti yang sudah aku susun rapi, buat aku tunjukin ke seluruh dunia besok pagi. Aku bakal pastiin kalau karir yang dia bangun di atas penderitaanku bakal hancur dalam sekejap, tanpa sisa sedikit pun. Aku sudah nggak peduli lagi sama pertemanan ini. Yang aku peduliin sekarang adalah gimana cara aku bangkit dan bersihin namaku dari segala fitnah. Besok akan jadi hari baru. Hari di mana si admin akun gosip bakal ngerasain sendiri gimana rasanya jadi bahan omongan satu Indonesia. 6 bulan sudah berlalu sejak malam yang paling menghancurkan sekaligus membebaskan hidupku itu terjadi. Aku nggak butuh waktu lama buat ambil tindakan. Malam itu juga, aku hack balik akun Nyai Nyinyir yang aksesnya masih nyangkut di HP-ku. Tanpa ragu, aku posting foto wajah Sheila dengan sangat jelas beserta rekaman suaranya yang lagi ngakuin semua perbuatan jahatnya. Aku kasih caption singkat tapi menohok, membongkar siapa admin di balik akun penuh fitnah itu yang ternyata adalah orang terdekatku sendiri. Efeknya bener-bener luar biasa. Postingan itu langsung meledak dan jadi trending topik di semua platform media sosial dalam hitungan jam. Netizen yang tadinya menghujat aku, berbalik menyerang Sheila dengan kemarahan yang berkali-kali lipat lebih besar. Akun pribadinya langsung diserbu puluhan ribu komentar pedas. Bahkan teman-teman di grup arisannya pun ramai-ramai mendepak dia, karena merasa malu berteman sama orang bermuka dua. Aku cuma bisa melihat dari jauh, gimana kerajaan kecil yang dia bangun dari hasil menghancurkan orang lain, runtuh seketika tanpa sisa. Kabarnya sekarang Sheila harus pindah dari kosannya, karena nggak kuat sama sindiran tetangga dan tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Motor kreditnya yang sering dia pamerin itu, kabarnya ditarik leasing, karena dia nggak punya pemasukan lagi setelah semua endorsannya diputus massal. Nggak ada satupun brand yang mau kerjasama lagi sama orang yang punya track record sebagai admin akun gosip yang jahat. Dia benar-benar kena batunya, merasakan gimana rasanya jadi orang yang dikucilkan dan difitnah oleh satu Indonesia, seperti yang pernah dia lakukan padaku. Sementara itu, hidupku pelan-pelan mulai membaik, dan jauh lebih tenang setelah aku memutuskan buat memutus hubungan sama orang-orang toksik. Karirku sebagai selebgram justru makin meroket, karena banyak orang yang salut sama keberanianku mengungkap kebenaran dan cara aku bangkit dari keterpurukan. Brand-brand besar yang dulu sempat ragu, sekarang malah balik lagi, dan kasih kontrak yang nilainya jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku merasa jauh lebih ringan, karena sekarang gak ada lagi beban buat harus menyenangkan semua orang, atau takut rahasia pribadiku bocor. Rumah KPR yang dulu sempat jadi bahan gosipnya, sekarang sudah lunas, berkat kerja kerasku yang makin fokus dan gak terganggu drama. Aku juga mulai selektif banget dalam memilih teman. Gak mau lagi asal percaya sama orang yang cuma datang pas aku lagi senang aja. Sekarang lingkar pertemananku memang lebih kecil, tapi isinya orang-orang yang benar-benar tulus dan selalu ada buat ngasih kritik yang membangun, bukan pujian palsu. Aku belajar bahwa kualitas teman jauh lebih penting daripada kuantitas yang cuma bikin pusing dan penuh intrik gak jelas. Sesekali aku masih sering dengar kabar tentang Sheila dari teman lama yang gak sengaja ketemu dia di pasar atau di jalanan. Katanya penampilannya sekarang berubah drastis. Gak lagi pakai barang-barang branded dan wajahnya selalu kelihatan kuyuh, kayak orang yang banyak beban pikiran. Dia pernah nyoba buat kirim DM permintaan maaf berkali-kali ke aku, tapi langsung aku blokir,
tanpa sempat aku baca satu kata pun. Bagiku, maaf itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau untuk kembali berteman, aku rasa pintunya sudah tertutup rapat dan terkunci mati. Pesan moralnya cuma satu. Jangan pernah jahat sama orang yang sudah baik sama kamu. Karena karma itu nggak pernah salah alamat. Dan datangnya seringkali nggak terduga. Tetaplah jadi orang baik, meskipun kamu pernah dikhianati. Karena kebaikanmu itulah yang nantinya bakal jadi perisai paling kuat buat melindungimu dari segala macam fitnah. Aku sekarang bahagia dengan duniaku yang baru. Dunia yang bersih dari akun gosip, bersih dari teman palsu, dan penuh dengan kedamaian yang luar biasa. Terima kasih Sheila. Karena pengkhianatanmu, aku akhirnya menemukan diriku yang jauh lebih hebat dan jauh lebih berkelas dari sebelumnya.